Bali pecah Bali. Juru bicara Timnas Amin, Billy David, mengklarifikasi pernyataan calon presidennya soal anggaran Kementerian Pertahanan sebesar 700 triliun rupiah untuk enak ya, habis bikin hoax tinggal klarifikasi, bikin hoax lagi, klarifikasi lagi. Aneh kalau dipandang sebagai personal, ini sama sekali gak ada personal. Semuanya adalah aduh, Jeng Anis. Baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat-sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Baik guys, di sini saya akan membuat video ataupun reaction video ya dari salah satu juru bicara Timnas Amin, Billy David, yang ingin mengklarifikasi ya sewaktu Pak Anies debat mengatakan 700 triliun itu untuk membeli alat-alat bekas lah ya, ibaratkan ataupun kurang lebih seperti itu ya guys. Dan nanti juga kita akan bisa melihat bersama-sama, menyaksikan bersama-sama teman-teman kita yang dulu pendukung Anies berpindah haluan ke Prabowo Gibran setelah menonton debat kemarin ya guys. Nah mantap kan, itulah efek daripada kesabaran beliau yang tidak menyerang personal orang ataupun menyerang balik lawan yang menyerang beliau ya guys. Dan nanti salah satu lagi video yaitu Gibran ya, Mas Gibran yang berkampanye ke Bali ya guys. Ya kita lihat orang-orang di Bali sangat antusias menyambut Mas Gibran, dan ternyata kandang banteng terkoyak. Ya kita tahulah dulu-dulu mungkin 90% masyarakat Bali memilih banteng aja ya, apapun siapapun presidennya banteng aja yang menang. Tetapi kali ini saya yakin ya guys, saya yakin 100% kandang banteng Bali terkoyak ya. Ya setidaknya ke Prabowo Gibran 60% lah ya. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa subscribe dulu guys. Sebuah ironi, karena itu kita ingin mengembalikan, dan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Juru bicara Timnas Amin, Billy David, mengklarifikasi pernyataan calon presidennya soal anggaran Kementerian Pertahanan sebesar 700 triliun rupiah untuk membeli alat utama sistem pertahanan atau alutsista bekas. Billy menyatakan Anies merujuk kepada anggaran 5 tahun Kementerian Pertahanan. Billy menyampaikan bahwa pihaknya merasa perlu mengklarifikasi setelah beberapa media menyatakan pernyataan Anies itu tidak sesuai fakta. Memang tidak sesuai fakta. Billy pun mengkonfirmasi bahwa anggaran yang diungkap Anies dalam debat Capres Ahad kemarin itu bukan hanya untuk pembelian alutsista bekas. Mengklarifikasi pernyataan calon presidennya soal anggaran Kementerian Pertahanan. Enak ya, habis bikin hoax tinggal klarifikasi, bikin hoax lagi, klarifikasi lagi. Heran ya, apakah sebuah hobi baru membuat hoax itu? Iya. Apakah menebar sesuatu hal atau menyampaikan sesuatu hal yang tidak valid kebenarannya itu adalah hobi baru seorang calon pemimpin? Terus kalau misalnya sampai publik istilahnya menilai, lalu akhirnya klarifikasi. Yeah. Semudah itu dipikir publik akan begitu saja dibungkam gitu loh. Apakah ini tindakan seorang calon pemimpin? Ini bukan yang pertama kali. Seperti saya bilang sebelumnya di video saya yang sebelumnya, ini sudah terjadi di debat pertama. Tapi orang masih tutup mata karena belum ada ofensif yang berlebih pada saat itu, dan itu baru pertama kali. Dan ini kedua kalinya, lama-lama publik itu geram. Masyarakat punya emosi, masyarakat punya rasionalitas, masyarakat punya logika untuk menilai tindakan dari seorang calon pemimpin itu pantas atau tidak, beretika atau tidak. Jadi mbok yo tobat gitu loh. Kalau misalnya sudah tahu itu salah, ya jangan dibuat lagi. Apalagi ini kamu tunjukkan kepada jutaan orang yang melihat apa yang kamu perbuat. Semoga saja dengan kali ini istilahnya masyarakat menunjukkan kekecewaannya atas
informasi yang palsu dan tidak valid yang diberikan, hoax ini, semoga kamu bisa bertobat dan mengerti bahwa ini bukan sebagai suatu media bahwa masyarakat akan berempati padamu, tapi menjadi antipati padamu. Nah, sekarang sesudah bikin hoax, mengklarifikasi. Sudah bikin hoax, mengklarifikasi. Semudah itukah? Tetapi benar kata Mbak ini, rakyat sudah muak lah dengan semua itu ya guys. Dan rakyat sudah jelas, sudah pintar ya. Jadi mereka tahulah mana yang bagus untuk jadi pemimpin dan mana yang tidak ya guys. Aneh kalau dipandang sebagai personal, ini sama sekali nggak ada personal. Semuanya adalah Aduh, Jeng Anis, Jeng Anis. Ini aku baru bangun tidur, maaf ya guys ya, rambutnya berantakan. Maaf ya guys ya, Jeng Anis emang bibirnya tuh melebihi fillernya Ivan Gunawan. Hei, Jeng Anis, walaupun Jeng Anis suka ngegibah, Jeng Anis nggak boleh banyak bohong. Kalau misalkan Jeng Anis nggak ada masalah pribadi sama Pak Prabowo, pas selesai debat kok Jeng Anis nggak mau salaman sama Pak Prabowo. Oh iya. Pas interview katanya udah dicari-cari, Pak Prabowo-nya udah nggak ada. Padahal Pak Prabowo masih ada di panggung salaman sama yang lain. Emang Jeng Anisnya aja nggak mau nyamperin Pak Prabowo. Padahal Pak Prabowo yang lebih tua dan lebih senior masa harus nyamperin Jeng Anis. Udah deh Jeng Anis, udah mending pulang aja sini yuk. Nanti kita filler bibir kayak gini. Cantik kan? Ya juga ya, kita bisa lihat videonya viral. Anies bilang, kemana saya mau cari orang yang sudah pergi. Tapi Bapak Prabowo kita lihat di situ masih ada ya guys. Tetapi ya biasalah kan. Oke baik, sekarang kita akan melihat Gibran ke Bali dan kandang banteng terkoyak di Bali. Ya sedikitlah videonya seperti ini ya guys. Wow, bising ya guys. Tetapi apa yang saya mau bilang di sini, kandang banteng sudah terkoyak ya guys. Coba lihat, Gibran dikelilingi dan digerbutin orang banyak. Tidak pernah seperti ini di Bali ya. Tuh. Bali pecah, Bali pecah, Bali. Bali pecah, Bali pecah. Oke baik guys ya, kalau kita lihat ya memang banyak sekali, ramai sekali orang yang menyambut Mas Gibran, kedatangan Mas Gibran di Bali. Setahu saya dulu, kalau dulu lah ya, siapapun calon presidennya yang penting menang ya banteng gitu ya. Tapi sekarang aku yakin sudah terpecah. Ya banteng sudah tidak ada tanduknya di Bali ya guys. Oke, video terakhir mungkin kita akan lihat daripada dulu hampir mau mendukung Anies, tetapi sekarang malah berubah haluan ya guys. Dari sekian lama suamiku ini pendukungnya Pak Anies Baswedan, akhirnya pindah haluan menjadi Pak Prabowo. Hidup Pak Prabowo. Hidup Pak Prabowo, Basir. Pak Prabowo. Oke, pindah haluan hari ini. Hari apa sekarang? Hari apa? Rabu. Hari Rabu. Pak Anwar pindah dukungan dari Anies ke Pak Prabowo. Horas. Awalnya saya sebelum debat ya, saya pernah memberikan statement saya di pendukungnya Pak Anies ya, di TikTok. Saya mengatakan saya masih independen. Terus dia meminta nilai berapa kepada calon. Saya memberikan memang nilai saya 50% kepada Pak Anies, 30% Pak Prabowo, 20% Pak Ganjar. Tapi sekarang kenapa Bapak tidak memutuskan 100, kata dia. Saya akan menunggu debat. Saya akan mempertimbangkan dari situ. Nah sekarang saya mantap yang 50%
ya 30% itu untuk Pak Prabowo, saya berikan 70% tambahannya. Mantap untuk Pak Prabowo. Jujur, kepada jamaah saya, kepada mohon maaf, saya adalah seorang ustadz kecil-kecilan, tentu saja punya jamaah, silahkan mau mengikuti saya atau tidak. Yang jelas saya sudah mantap untuk memilih Pak Prabowo. Kalau urusan masalah cawapres, saya memang Pak Mahfud idola saya. Tapi Pak Mahfud salah masuk kandang. Gitu ya. Nah, makanya saya jatuh cinta kepada Pak Prabowo. Jadi silakan kalian, saya tidak menganjurkan kepada jamaah saya, ya, kepada pengikut saya. Dan saya tidak pernah mengajak di pengajian-pengajian di majelis taklim. Nah, ini untuk diri saya sendiri, saya sudah jatuh cinta kepada Pak Prabowo. Karena saya menilai dari cara pembicaraannya, pertanyaan, menjawab pertanyaan, melontarkan pertanyaan, merangkai kata, emosionalnya, dan mukanya bagaimana gitu ya. Saya merhatikan dari 3 calon ini. Siapa yang layak untuk menjadi orang nomor 1 di NKRI ini? Hanya nomor 02. Saya baru kali ini untuk tetap berkomitmen untuk mendukung calon nomor 2. Terima kasih. Oke, baik guys, nah itu dia ya, banyak sekali memang video-video yang kita lihat viral ya, yang dulu dukung Anies sekarang pindah haluan ke Prabowo Gibran, yang dulu dukung Ganjar sekarang pindah haluan dukung Prabowo Gibran. Nah jadi guys, aku yakin, semakin yakin sekarang semakin dekat pemilu ya guys, aku semakin yakin Prabowo Gibran akan menang 1 putaran ya guys. Oke guys, mungkin itu sajalah video untuk kali ini. Jadi guys, mungkin yang masih ngambang ataupun mungkin yang masih ragu-ragu ya guys, mari tentukan pilihan Anda sekarang dan ayo saya ajak Anda semua untuk memilih Prabowo Gibran untuk menang 1 putaran. Karena kalau menang 1 putaran, kita akan menjimat, negara akan bisa berhemat ya anggaran ataupun 17 triliun kalau nggak salah lah ya guys. Oke guys, mungkin itu saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Dan saya doakan kalian supaya sehat-sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala berbahaya. Insya Allah Prabowo Gibran menang 1 putaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.